البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa zakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Kemarin kita telah membaca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan masalah memintakan perlindungan untuk anak-anak dari semua jenis kejahatan, baik binatang yang beracun atau setan atau yang semisalnya. Tafadhal barakallahu fikum. Mu'idzukum. Ya. Na'am barakallahu fikum, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam barakallahu fikum, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Min kulli. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Rawal Bukhari wa Abu Dawud. Apa? Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am. Hafal antum? Tafadhal. Wa hamah. Naam, tafadhal. Wa'idukuma. Walafdul Bukhari. A'udzu. Naam, tafadhal. Yu'awwidhu. U'idhukuma. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ashriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah. Qala al-mu'allif Atsabahullah, "Adz-dzikru
'inda dukhulil manzil. Yang zikir ketika masuk rumah. Jadi ketika antum mau masuk rumah itu ada zikirnya. Para ulama telah menyebutkan zikir ini maksudnya adalah salam. Jadi kalau antum masuk rumah, ada orang atau enggak ada orang, ya upayakan membaca salam, assalamualaikum. Paham ya? Karena nanti kalau orang ketika masuk rumah kok enggak ucapan salam, itu nanti setan ada peluang untuk apa? Untuk mendapatkan tempat tidur, tempat nginap. Paham ya? Setan akan mengatakan bahwa pasukannya, kalian dapat tempat menginap. Kalau apa? Masuk kemudian kita enggak ucapan salam. Dan juga nanti pembahasan dalam hadis ini juga berkaitan masalah apa? Makan. Makan ketika tidak menyebutkan nama Allah bismillah, itu nanti setan ikut makan. Paham ya? Ikut makan. Kemudian kalau masuk rumah dia enggak mengucapkan zikir, zikir maksudnya adalah assalamualaikum salam. Nanti juga setan akan mengatakan kepada pasukannya, para setan mengatakan kalian malam ini dapat tempat untuk bermalam. Allahul musta'an. Jadi upayakan kita senantiasa membiasakan diri kita untuk membaca zikir-zikir tersebut. Kita lihat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabiyun jalil yang sudah kita lewati berkali-kali. Kunyahnya masyhurnya Abu siapa? Abu Abdurrahman apa Abu Abdullah? Abu Abdullah ya. Ma'rufnya Abu Abdullah ya. Nah, barakallahu fikum. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis atau tidak? Termasuk enggak? Termasuk. Pantunnya dah hafal? Tafadhal. Na'am ahsan tabarakallahu fikum. Pantunnya tak ulang-ulang itu biar mudah dihafal ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ya Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Di situ menunjukkan bahwasanya Jabir termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza dakhala ar-rajulu baitah fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila seseorang masuk rumahnya kemudian dia menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah maksudnya, ketika hendak masuk dan ketika hendak makan, qala syaitan, maka berkata setan, la mabita lakum wa la 'asha. Setan berkata kepada teman-temannya, sama-sama setannya. Setan berkata kepada teman-temannya setan juga, la mabita lakum, kalian tidak mendapatkan tempat untuk bermalam. Wala 'asha, tidak pula mendapatkan makan malam juga. Karena 'asha itu seringnya secara bahasa Arab digunakan makan malam ya. Wa illa, nah lafadznya ini walaupun makan malam 'asha tapi untuk umum. Jadi kalau kita makan enggak baca bismillah juga setan ikut serta makan di situ. Nah, tapi 'asha itu istilah Arab makan malam, ghada makan siang, subuh makan pagi. Jadi kalau antum di Yaman atau di Arab sana, hayya naqul subuh. Subuh itu maksudnya adalah makan pagi. Ghada makan siang, 'asha makan malam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau dia masuk rumah, mau masuk rumah kemudian mau makannya dia mengingat Allah Ta'ala dengan berzikir atau membaca doanya tadi itu, setan akan mengatakan kepada para setan yang lainnya, la mabita lakum wa la 'asha. Kamu tidak mendapatkan tempat untuk bermalam, tidak pula mendapatkan bagian makan. Jatah makan enggak dapat jatah makan dia, setan. Kalau kita baca bismillah. Jadi upayakan kalau makan ya walaupun sekecil apapun makanan kita ingat bismillah. Paham ya? Makan dulu baru bismillah atau bismillah dulu baru makan? Bismillah dulu baru makan. Bismillah baru makan. Karena apa? Karena sudah kita lewati pembahasannya, di situ ada jar majrur. Bismillah itu kan jar majrur. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, jar majrur itu diakhirkan atau diawalkan dalam ilmu bahasa Arab aslinya? Diakhirkan, marartu bi Zaidin. Tapi di sini ternyata apa? Diawalkan. Bismillah akul. Bismillah asyrab. Bismillah aktub. Bismillah atakallam. Bismillah a'mal. Jar majrur didahulukan. Nah, para ulama telah menyebutkan ada kaidah yang paling penting dalam masalah tersebut untuk memberikan faedah pembatasan. Apa kaidahnya kemarin?
Takdimu apa? Apa kaidahnya itu? Apa kaidahnya Isa? Apa kaidahnya itu? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, memberikan faedah hasr. Apa kaidahnya itu? Apa antum? Antola? Apa? Abdul Hamzah? Na'am ahsan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Ingat-ingat nih ya. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Jar majrur harusnya di mana? Diakhirkan. Tapi di sini dahulukan, makan dulu atau bismillah dulu? Bismillah dulu. Bismillah baru makan. Menunjukkan bahwasanya kami tidaklah makan kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Paham ya, pembatasan berarti. Hanya dengan menyebut nama Allah kami makan. Hanya dengan menyebut nama Allah kami minum. Pembatasan, bukan menyebut nama yang lainnya. Kita lihat lagi. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulih qala syaitan. Apabila orang tersebut masuk rumah tidak berzikir kepada Allah ketika hendak masuknya, qala syaitan. Setan berkata kepada siapa? Berkata kepada pasukan-pasukannya yang sama-sama setan juga. Adraktumul mabit. Kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Jadi ikut bermalam dalam rumah tersebut. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amih, dan apabila orang tersebut tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah ketika sebelum makan, qala adraktumul mabita wal 'asha. Masyaallah, Allah musta'an. Naam. Setan mengatakan apa? Kalian telah mendapatkan tempat untuk bermalam dan telah mendapatkan jatah makanan. Allahul musta'an. Itu enam keadaan orang yang lalai daripada dua perkara ini. Rawahu Muslim. Dua perkara apa tadi? Dia ketika hendak masuk rumah dia tidak berzikir. Ketika mau makan dia tidak baca doanya. Kalau zikir sebelum makan kan bismillah. Kalau zikir sebelum masuk rumah apa? Assalamualaikum. Jadi kalau antum masuk rumah bukan bismillah tapi assalamualaikum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih dengan semakna. Antum bisa lihat sendiri ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bahwasanya apa? Di sini ada dua poin. Poin pertama ketika masuk rumah, paham ya? Poin kedua ketika hendak makan. Jadi ketika mau masuk rumah, kalau dia mengucapkan assalamualaikum, setan enggak bermalam. Tapi ketika dia ternyata makan kok enggak baca bismillah, setan masih berserikat untuk makan. Paham ya? Berserikat ikut campur dalam makanan tersebut. Atau sebaliknya, kalau dia masuk rumahnya dia tidak baca zikir tadi, enggak assalamualaikum, maka setan ikut apa? Bermalam di rumah tersebut. Kemudian ketika dia makannya baca bismillah, setan tidak berserikat di dalam makanan tersebut. Kesimpulannya dua-duanya upayakan kita jaga agar setan tidak apa? Tidak punya tempat untuk bermalam di rumah kita, dan juga agar setan tidak punya peluang untuk apa? Ikut andil mengambil jatah makanan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya itu. Jadi ini doanya. Na'am barakallahu fikum. Pahami baik-baik barakallahu fikum. Doanya kalau zikir mau makan bismillah. Kalau zikir masuk rumah itu bukan bismillah tapi ya assalamualaikum. Ada orang atau enggak ada orang? Assalamualaikum. Paham ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang yang gitu. Na'am barakallahu fikum. Itu kesimpulannya. Kita lihat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Antum? Muslim Ibn Hajjaj Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj An-Nisaburi rahmatullahi alaih. Qala asy-syarihu asbahullah, syarahnya lihat. Wa bi hadza istihbabu dzikrillah ta'ala 'inda dukhulil bait wa 'inda at-ta'am. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada anjuran istihbab, itu maksudnya disunnahkannya, dianjurkannya, disunnahkannya menyebut nama Allah, maksudnya adalah berzikir, mengingat Allah, berzikir maksudnya. Nah, ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan. Ingat-ingat zikirnya kalau masuk rumah, mau masuk rumah assalamualaikum. Kalau mau makan bismillah seperti biasanya itu ya. Itu termasuk perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya apa tadi tujuannya? Tujuannya agar setan tidak punya peluang
Tidak punya peluang ikut bermalam di rumah kita dan tidak punya peluang untuk apa? Mendapatkan jatah makanan. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi hadisnya itu yang kita ambil, kesimpulannya sudah kita jelaskan. Dan faedah yang lainnya tentunya banyak sekali. Di antaranya juga adalah apa? Di sini Rasulullah SAW ketika memberikan ajaran doa kepada salah satu sahabatnya atau segenap para sahabat yang lainnya, fungsi dan tujuannya apa? Agar manusia tersebut diselamatkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena setan senantiasa mengganggu dan setan senantiasa apa? Mendekati Bani Adam. Bagaimana caranya? Bani Adam terlintir, menyeleweng dari jalan yang lurus. Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk sudah kita lewati. Setan terkadang kalau mau mengganggu, membinasakan Bani Adam, ada beberapa pintu, ada beberapa langkah, tidak hanya satu langkah saja. Kalau ternyata didatangi pintu dunia gak mempan, dia mendatangi pintu masalah apa? Masalah agama. Dihias-hiasi bagaimana caranya biar nanti kalau dia berdakwah mencari ilmu tujuannya karena harta, tujuannya karena dilihat orang, dihias-hiasi. Kalau setan masuk untuk mengganggu Bani Adam melalui pintu agama kok gak mempan, dia akan masuk melalui pintu dunia. Seperti itu. Jadi terus berupaya untuk membinasakan dan menghancurkan dan mencari pasukan dari kalangan Bani Adam untuk menjadi penghuni apa? Neraka. Ya kan? Untuk menjadi penghuni neraka. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga syaitan barakallahu fikum hafizakumullah ketika menjerumuskan Bani Adam mengikuti pasukan-pasukan setan, itu mereka senang. Karena nanti apa? Akan semakin banyak. Na'am barakallahu fikum pengikut-pengikutnya, yaitu penduduk api neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Dan di sana ada juga para ulama menyebutkan termasuk penangkal setan, yaitu termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ayat tersebut dikatakan ayat yang sangat barakallahu fikum mulia, sangat agung, padahal satu ayat itu ayat kursi. Paham ya? Hadisnya sudah kita lewati, kisahnya Abu Hurairah ketika saat itu beliau tugaskan untuk menjaga harta zakat saat itu ya. Barakallahu fikum, kemudian dicuri sehari, 2 hari, 3 hari, dicuri oleh setan. Akhirnya setan setelah barakallahu fikum ketangkap oleh Abu Hurairah, setannya mengatakan, "Apakah kamu mau aku tunjukkan suatu bacaan yang kalau seandainya kamu membacanya akan apa? Akan dilindungi." Barakallahu fikum sampai pagi harinya, maksud dilindungi dari gangguan setan. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Naam, iya." Diajarkanlah oleh setan tadi apa? Ayat kursi. Dikabarkan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Shadaqaka wa huwa kadzub. Setan tadi mengkabarkan kepadamu itu benar yang dikabarkan, cuman dia setan pendusta. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Kalau agar kita aman, dibentengi dari gangguan syaitan yang terkutuk, jangan lupa membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, di samping atau membaca apa itu? Doa sebelum tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, diiringi juga dengan ayat kursi, bagus sekali. Paham ya? Nah, sampai-sampai sebutkan dalam hadis, kalau yang membaca ayat kursi di pagi hari dilindungi sampai malam hari. Kalau malam hari dilindungi sampai pagi hari. Seperti itu. Ayat kursi. Insyaallah semuanya dah hafal ya. Antum dah hafal belum? Nanti dihafal. Antum dah hafal belum ayat kursi? Nanti dihafal. Itu mudah sekali ayat kursi, satu ayat. Sering didengar ya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Syarah yang disampaikan oleh al-muallif asbahullah dinukilkan dari syarah Sahih Muslim. Siapa yang mensyarah Sahih Muslim kalau disebutkan intaha, selesai penukilannya dari syarah Sahih Muslim, masyhurnya siapa yang mensyarah di sini? Antum? Al-Imam siapa? An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Na'am barakallahu fikum. Berarti sudah kita cukupkan saja. Yang ini setorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.